Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmawati, NIM 172112888. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 7F. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Hukum Perdata Internasional yang diampu oleh dosen Bapak Yusuf Wibisono, SAG MSc Sel. Jadi, detail buku yang saya akan review tersebut pengarangnya Dr. Ronald Saidja SHMH tahun 2000. Judul bukunya Hukum Perdata Internasional, dari kota Yogyakarta, penerbit The Publish, ukuran 14x20. Hukum Perdata Internasional terbitan The Publish yang membahas tentang subbab, yaitu yang pertama mengenang hukum perdata internasional. Di bab 1 pada hukum perdata internasional akan fokus kepada beberapa subbab. Di antaranya subbab tentang istilah hukum perdata internasional, lalu definisi hukum perdata internasional, sifat hukum perdata internasional, asas-asas hukum perdata internasional, prinsip hukum perdata internasional, masalah titik paut hukum perdata internasional, menentukan hukum yang berlaku dengan titik paut. Selanjutnya, dalam perkembangan hukum perdata internasional selalu terjadi konflik-konflik kepentingan antara warga negara dengan warga negara yang lain. Dan ini sulit diartikan sebagai conflict of law atau hukum persengketaan. Buku ini juga akan membahas tentang hukum perselisihan hukum perdata internasional. Lalu di subbab ini akan memahami hukum nasional ataupun hukum internasional. Selanjutnya yaitu sejarah hukum perdata internasional. Sebagai mahasiswa hukum, tentu saja penting sekali memahami sejarah hukum perdata internasional. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan dan cakrawala dalam melihat skema hukum di dalam negeri maupun internasional. Bicarakan tentang sejarah, buku ini juga akan membahas tentang masa perkembangan teori Stutz di Italia. Selain itu juga akan memaparkan sejarah atau teori Stutz di Prancis, Stutz di Belanda. Jadi, fungsi mempelajari sejarah ini adalah memberikan pemahaman terhadap hukum dalam situasi secara internasional. Selanjutnya subbab yang ketiga yaitu Renvoi. Renvoi itu bisa diartikan sebagai penunjukan kembali. Di mana permasalahan Renvoi itu berkaitan erat dengan persoalan prinsip nasionalitas dalam menentukan status personal seseorang, terutama karena adanya perbedaan mengenai prinsip yang dianut di berbagai negara. Persoalan semacam ini timbul karena menurut tersebut konflik di sistem international fight, sehingga tidak ada keseragaman dalam menyelesaikan masalah hukum perdata internasional di berbagai negara. Jadi, di dalam buku ini juga akan memberikan fakta dalam perkara hukum perdata internasional telah dikualifikasikan, kemudian dicari titik-titik paut yang dapat memberikan petunjuk tentang hukum mana yang berlaku terhadap kasus atau perkara yang bersangkutan. Subbab selanjutnya adalah ketertiban umum. Buku terbitan The Publish tebal 117 halaman ini akan membahas pula tentang ketertiban umum. Dalam sistem-sistem hukum berbagai negara dibedakan antara ketertiban umum internasional dan ketertiban umum intern. Dalam hal ini, ketertiban umum nasional meliputi kaidah-kaidah yang bermaksud melindungi kesejahteraan negara dan perlindungan bagi masyarakat. Sedangkan ketertiban umum intern meliputi kaidah-kaidah yang hanya membatasi kebebasan perseorangan. Misalnya, kaidah-kaidah dalam undang-undang perkawinan yang berkenaan dengan batas usia untuk melangsungkan suatu pernikahan. Subbab selanjutnya yaitu membahas tentang persoalan pendahuluan. Yang dimaksud dengan persoalan pendahuluan adalah persoalan atau permasalahan hukum yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan akhir atas suatu perkara umum perdata internasional yang dihadapi dengan hukum dijatuhkannya atau ditetapkan. Subbab selanjutnya yaitu tentang penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum itu terjadi bila mana ada seseorang atau pihak untuk mendapatkannya hukum asing dan suatu cara yang tidak wajar dengan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasionalnya. Subbab selanjutnya menjelaskan terkait penyesuaian. Bila mana hakim dalam mengadili suatu perkara hukum perdata internasional telah menemukan hukum mana yang harus dipergunakan untuk memasukkan hukum asing itu ke dalam pengertian lex mori. Jadi seolah-olah hakim melakukan perbandingan hukum. Bab selanjutnya akan membahas terkait status personal. Status personal merupakan kondisi suatu keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan
dan melindungi lembaga-lembaga setiap negara yang dan berdaulat harus memiliki kewarganegaraan. Tidak ada yang berdaulat yang tidak memiliki kewarganegaraan. Sebab yang terakhir terkait timbal balik dan pembahasan. Nah, dalam asas timbal balik dengan persoalan tentang pemakaian hukum asing dan karena itu mempunyai hubungan dengan persoalan ketertiban umum. Mengenai pemakaian hukum asing yang dinyatakan berlaku oleh kaidah hukum perdata internasional, hakim akan tetapi dikesampingkan karena adanya pertentangan asas dengan sistem hukum. Bahkan timbal balik merupakan suatu syarat untuk dikaitkan dan dipergunakan hukum asing. Itulah beberapa garis besar yang bisa saya jelaskan dalam review buku Hukum Perdata Internasional karangan dari Dr. Ronald Saidja SH.MH. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.